Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPDMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang macam-macam gaya bahasa dalam retorika. Untuk kelompok 7 sendiri terdiri atas Mareta Nalitasari dan Rizkia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk lisan ataupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang khas, sehingga memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis serta menghasilkan pengertian yang jelas dan menarik bagi para pembaca. Selanjutnya yaitu 5 macam gaya bahasa. Yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa perulangan. Yang ketiga, gaya bahasa sindiran atau ironi. Yang keempat, gaya bahasa pertentangan. Dan yang kelima yaitu gaya bahasa penegasan. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang dianggap mirip sifat atau bentuk dari dua hal yang dianggap sama. Dalam gaya bahasa perbandingan ini terdapat yang pertama yaitu hiperbola. Hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dari kenyataan. Contohnya yaitu hatinya pasti seperti disayat sembilu mendengar hinaan itu. Yang kedua yaitu metonimia. Metonimia merupakan penamaan suatu benda dengan menggunakan nama yang sudah terkenal pada benda tersebut. Contohnya yaitu ayah pergi ke kantor menggunakan Honda. Yang ketiga yaitu personifikasi. Personifikasi merupakan gaya bahasa yang mempersamakan benda mati seolah-olah dapat hidup seperti manusia. Contohnya yaitu angin, sampaikanlah salamku padanya. Yang keempat yaitu perumpamaan. Perumpamaan merupakan gaya bahasa yang berusaha membandingkan sesuatu dengan hal lain yang dianggap mempunyai sifat sama. Contohnya yaitu semangatnya begitu keras bagaikan batu. Yang kelima yaitu metafora. Metafora merupakan gaya bahasa yang dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Contohnya, anak adalah harta karun bagi kedua orang tuanya. Yang keenam yaitu sinekdoche. Sinekdoche merupakan gaya bahasa yang menggunakan nama sebagian untuk seluruhnya atau sebaliknya. Contohnya yaitu Inggris berhasil memboyong ratusan medali pada Olimpiade tahun 2016. Selanjutnya yaitu alusi. Alusi merupakan gaya bahasa yang menunjuk sesuatu secara tidak langsung kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Contohnya, lebih besar pasak daripada tiang. Selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan gaya bahasa yang berusaha membandingkan sesuatu dengan hal lain yang sesuai dengan keadaan yang digambarkan. Contohnya, suaramu bagaikan petir yang menyambar di malam hari. Selanjutnya yaitu eufemisme. Eufemisme merupakan gaya bahasa yang berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan lain dengan maksud memperhalus. Contohnya, dia telah berpulang ke rahmat Tuhan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa pars pro toto. Pars pro toto merupakan gaya bahasa yang melukiskan sebagian untuk keseluruhan. Contohnya, aku tidak pernah melihat batang hidungnya semenjak dia bertengkar dengan temanku. Selanjutnya yaitu gaya bahasa epitet. Gaya bahasa epitet merupakan gaya bahasa berwujud seseorang atau benda tertentu sehingga namanya dipakai untuk menyatakan sifat. Contohnya yaitu hidup kita tidak akan pernah tenang jika berurusan dengan lintah darat. Selanjutnya yaitu gaya bahasa eponim. Gaya bahasa eponim merupakan gaya bahasa yang memakai nama seseorang yang dihubungkan berdasarkan sifat yang melekat padanya. Contohnya yaitu kecantikannya bagaikan Ratu Cleopatra. Selanjutnya yaitu gaya bahasa hipalase. Gaya bahasa hipalase merupakan gaya bahasa yang menerangkan sebuah kata tetapi kata tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan kata lain. Contohnya, tak lama setelah persidangan itu usai, ia memasuki jeruji penyesalan.
Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa simile. Gaya bahasa simile merupakan gaya bahasa yang menyatakan langsung sesuatu sama dengan hal lain. Contohnya, anak kecil itu menangis bagai anak ayam kehilangan induknya. Yang kedua yaitu gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan merupakan gaya bahasa yang mengulang kata demi kata, baik di bagian depan, tengah, maupun akhir kalimat. Dalam gaya bahasa perulangan ini, yang pertama terdapat yaitu aliterasi. Aliterasi merupakan gaya bahasa yang mengulang kata pertama pada kata berikutnya. Contohnya, jadilah jantan jujur jenius. Yang kedua yaitu antanaklasis. Antanaklasis merupakan gaya bahasa yang mengulang kata yang sama dengan maksud yang berbeda. Contohnya, seorang seniman Jepang menghasilkan buah karya yang unik dari buah-buahan. Yang ketiga yaitu anafora. Anafora merupakan gaya bahasa yang mengulang kata pertama yang sama pada kalimat berikutnya. Contohnya, kemana kau akan pergi? Kemana kau akan membawanya? Kemana akan kucari dirimu? Yang keempat yaitu anadiplosis. Anadiplosis merupakan gaya bahasa yang selalu mengulang kata atau frase terakhir dalam kalimat atau frase pertama dari klausa dalam kalimat berikutnya. Contohnya, dalam diam ada keheningan, dalam keheningan ada kesedihan. Yang kelima yaitu mesodiplosis. Mesodiplosis merupakan gaya bahasa yang mengulang kata di tengah-tengah baris atau kalimat. Contohnya, para pembesar jangan mencuri bensin. Yang keenam yaitu epanalipsis. Epanalipsis merupakan gaya bahasa yang mengulang kata pertama untuk ditempatkan di akhir baris kalimat. Contohnya, kita akan segera menyusun rencana untuk mengadakan acara perpisahan kita. Dan yang ketujuh yaitu epizeukis. Epizeukis merupakan gaya bahasa yang mengulang kata yang bersifat langsung secara berturut-turut untuk menegaskan maksud. Contohnya, laptopku rusak karena dimainkan oleh adik. Yang ketiga yaitu terdapat gaya bahasa sindiran atau ironi. Gaya bahasa sindiran atau ironi merupakan gaya bahasa yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna berlainan dari isi yang terkandung dalam rangkaian katanya. Berikut ini yang termasuk ke dalam gaya bahasa sindiran atau ironi. Yang pertama ada sinisme. Sinisme merupakan gaya bahasa yang pengungkapannya lebih kasar. Contohnya, wajahmu kucel sekali seperti anak yang tidak terurus. Yang kedua yaitu innuendo. Innuendo merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan kenyataan yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Contohnya, tidak usah takut, disuntik itu sakitnya hanya seperti digigit semut. Yang ketiga yaitu ada melosis. Melosis merupakan gaya bahasa yang merendah untuk menekankan suatu yang dimaksud. Contohnya, hasil panennya agak kurang baik. Yang keempat yaitu sarkasme. Sarkasme merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata kasar dan keras. Contohnya, dari dulu mulutmu memang berbisa seperti ular. Yang kelima yaitu ada satire. Satire merupakan gaya bahasa yang menolak untuk sesuatu untuk mencari kebenarannya sebagai sindiran. Contohnya yaitu seru sekali filmnya, sampai-sampai aku tertidur ketika menontonnya. Dan yang terakhir yaitu antifrasis. Antifrasis merupakan gaya bahasa dengan kata yang bermakna sebaliknya dengan tujuan menyindir. Contohnya, lihatlah sang raksasa telah tiba, padahal itu dimaksudkan untuk si bocil. Yang keempat yaitu ada gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan merupakan gaya bahasa yang maknanya bertentangan dengan kata-kata yang ada. Dalam gaya bahasa pertentangan ini terdapat yang pertama yaitu paradoks. Paradoks merupakan gaya bahasa yang katanya mengandung pertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, ia merasa kesepian di tengah keramaian. Yang kedua yaitu antitesis. Antitesis merupakan gaya bahasa yang katanya merupakan dua hal yang bertentangan. Contohnya yaitu lowongan pekerjaan itu tak peduli tua muda atau kaya miskin.
Yang ketiga yaitu litotes. Litotes merupakan gaya bahasa yang katanya mengandung pernyataan yang dikurangi dari makna yang sebenarnya. Contohnya, selamat menikmati hidangan ala kadarnya ini. Yang keempat yaitu oksimoron. Oksimoron merupakan gaya bahasa yang menyatakan dua hal yang bagiannya saling bertentangan. Contohnya, susah senang dalam kehidupan ini adalah hal yang biasa. Yang kelima, histeron prosteron. Merupakan gaya bahasa yang menyatakan makna sebaliknya yang dianggap bertentangan dengan kenyataan. Contohnya, pegang tegurlah sifat jujur, maka kamu bakal hancur. Bertindaklah adil, maka justru kamu akan terpencil. Dan yang terakhir yaitu okupasi. Okupasi merupakan gaya bahasa yang isinya bantahan terhadap sesuatu, tetapi diikuti dengan penjelasan yang mendukung. Contohnya, minuman keras dapat merusak jaringan sistem syaraf, tetapi banyak anak yang mengkonsumsinya. Dan yang kelima, yaitu ada gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan merupakan gaya bahasa yang mengulang kata-katanya dalam satu baris kalimat. Dalam gaya bahasa penegasan terdapat yang pertama, yaitu repetisi. Repetisi merupakan gaya bahasa yang mengulang kata-kata sebagai penegasan terhadap maksudnya. Contohnya, ia akan terus bekerja, dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya pada rentenir. Dan yang kedua yaitu ada paralelisme. Paralelisme merupakan gaya bahasa yang berusaha mengulang kata yang sama untuk mencapai kesejajaran. Contohnya yaitu ibu yang kucinta, ibu yang kusayang, dan ibu yang kuhormati. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang macam-macam gaya bahasa dalam retorika. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.